biasa kita masih pada acara public interest dengan tema demokrasi ekonomi di Indonesia. Nah, saya ingin kembali ke Mas Yanuar. Ini kan hidup ini tidak hitam putih di ujung yang satu dan di ujung yang lain. Amerika Serikat di era Obama pun menunjukkan ada pergeseran pendulum. Kemudian di China dengan pendulum yang beda lagi, tempat lain juga beda. Pada hakikatnya kan, kalau dilihat dari ini semua, oke, kita punya prinsip-prinsip dasar yang telah ditanamkan, tapi ada room untuk bermanuver karena ada perubahan-perubahan yang besar. Nah, yang dibutuhkan adalah semacam range gitu. Range-nya ini sampai di mana kita bisa bergerak, itu kira-kira menjabarkannya seperti apa? Dari mana sampai kemana gitu kita bisa bergerak. Lebih dari itu, no gitu. Iya. Pertama kan begini Bang ya, kalau kita tuh masalahnya, kalau kita kembali lagi semua dikelola negara, orang takut bahwa BUMN menjadi sarang korupsi, itu inti utama. Tapi ketika kita distribusikan ke pasar, pasar pun korupsi Bang, terhadap kondisi perekonomian negara. Jadi kan sebenarnya kunci utamanya adalah menurut saya, kita tegas. Kalau kita sudah mendefinisikan bahwa state capitalism, bahwa dia sebagai agen negara untuk menyerap segala macam yang Abang bilang tadi perubahan dunia, dialah petarungnya. Berarti kalau ada yang di situ tikusnya, ya kita hantam tikusnya. Tapi kalau kita menganggap kita sulit menghantam di sini, kita serahkan ke pasar. Syarat terpenting berikutnya kan kita memang melakukan sebuah kemampuan masyarakat itu sendiri untuk masuk ke pasar. Nah, jadi kalau menurut saya hal yang paling utama kita harus definisikan dulu. Apakah dengan kapasitas masyarakat kita yang ada sekarang, baik itu pendidikannya Bang, maupun juga kemampuan ekonominya individual per individual, dan keberagaman kita, mampukah kita secara cepat mendistribusikan mereka ini untuk berperan sebagai market player? Nah, kalau misalnya elastisitasnya sangat rendah, ya menurut saya mau tidak mau kita memang harus membentuk dulu masa transisi, kalaupun pada akhirnya kita menganggap bahwa redistribusi itu harus terjadi. Nah, yang terjadi di kita misalnya privatisasi Bang. Privatisasi itu kan ide dasarnya adalah ketika aset negara itu diredistribusi kepada masyarakat. Kalau kita tinjau dari demokrasi, ya demokrasi. Cuman kegagalan privatisasi di kita privatisasi satu aset misalnya, sebetulnya kan negara berpindah ke swasta, bukan ke publik yang banyak. Itu kegagalannya. Artinya kan sebenarnya kegagalan pasar menurut saya bukan persoalan di ekonomi pasarnya, tapi kegagalan kita memandang asumsi. Karena ekonomi pasar mendistribusikan kesejahteraan, asumsi terdasarnya masyarakat mampu menyerap. Jadi kegagalan kita membaca asumsi. Nah, atau mungkin prasyaratnya Mas Budiman. Ya, prasyarat-prasyarat yang disatakan. Kalau masyarakatnya pendidikannya masih kurang, negara tidak memberikan syarat minimum bagi masyarakat untuk partisipasi di dalam bidang ekonomi. Ya gimana dia masuk ke pasar gitu. Akses terhadap kapital. Ya, akses terhadap kapital material dan kapital sosial, modal sosial. Jadi negara itu ya terutama adalah bukan dia terutama membagikan kapital secara material dulu, tapi kapital sosial. Itu social capital. Sosial capital ya, modal sosial. Modal sosial itu dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk network, ya kan, dalam bentuk informasi. Nah, hari ini bagaimana kita mengandaikan adanya sebuah demokrasi ekonomi ketika informasinya kalau menurut Stiglitz tidak simetris, tidak setara begitu kan. Nah, akses pada informasi ya soal tentang pergerakan saham atau tentang tingkat keuntungan sebuah produk di pabrik, yang di perusahaan, itu kan kadang-kadang tidak bisa diakses oleh buruhnya, misalnya seperti itu. Nah, perlu ada yang namanya demokratisasi ekonomi, itu mensyaratkan ada demokratisasi dalam sosial kapital, khususnya informasi. Pertama, informasi itu dalam bentuk yang kita dapatkan harian, atau informasi dalam pengertian wawasan. Itu pendidikan Bang ya, tadi yang Bang Faisal Basri bilang. Karena itu menurut saya, demokrasi politik udah kita lalui, untuk masuk demokrasi ekonomi harus ada demokratisasi informasi sebagai bagian dari demokratisasi sosial kapital. Negara persis membangun prasyarat awal dari demokratisasi modal sosial dulu, barulah demokrasi ekonomi bisa tercapai. Nah, ketika demokrasi di tingkat modal sosial, khususnya informasi, tercapai,
Maka demokrasi ekonomi dalam pengertian menjadikan rakyat kebanyakan bermain di pasar itu akan lebih enak. Disapih di sana begitu loh. Disapih kalau anak kecil disapih di sana. Tapi bukan berarti disuapi ya. Bukan berarti demokrasi ekonomi itu misalnya bagi-bagi cash, BLT, itu bukan demokratisasi ekonomi bagi saya ya. Itu bagi saya adalah sebuah bentuk populisme neoliberal. Itu suatu fenomena juga yang terjadi di Amerika Latin tahun awal-awal demokrasi. Fernando Collor de Mello, Carlos Menem, Fujimori di Peru, kemudian yang lain menerapkan apa yang disebut populisme neoliberal. Populisme neoliberal justru malah makin merusak. Perpaduan dua ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang ketika dipadukan malah menyebabkan terjadinya pemiskinan orang, karena orang menjadi malas. Begitulah. Jadi menurut saya itu yang hari ini terjadi begitu. Nah, kita harus keluar dari populisme neoliberal ini. Nah, sebetulnya kita udah punya beberapa prasyarat itu, misalnya undang-undang kebebasan memperoleh informasi. Menurut Anda betul. Ini kan ya walaupun tidak didesain untuk jadi prasyarat, tapi syukur sudah ada dan ini merupakan modal sosial yang Anda bilang tadi ya. Betul. Tinggal kemudian di bidang pendidikan tadi ada koreksi juga terhadap BHP. Kemudian nanti mungkin undang-undang pelaksanaan undang-undang sistem jaminan sosial nasional PP, itu SJSN yang kita juga pernah diskusikan di sini. Ini sebetulnya tidak dari nol loh. Tidak dari nol ya. Jadi teknokrasinya yang tidak ada. Teknokrasinya yang tidak ada. Nah,